Selamat menonton! I'm smooth, I'm classic. Mau lahiran aja nyusahin orang banget sih. Apaan coba? Udah dibelain gak kuliah di Jogja, malah minta putus. Padahal aku juga habis potong rambut biar kelihatan ganteng dikit. Lah, aku kan emang ganteng. Ngapain kelihatan ganteng dikit? Banyak lah gantengnya. Permisi. Lihat kemana matamu bocil? Jangan jelalatan ya. Hais, siapa juga yang jelalatan? Kamu aja yang tiba-tiba dateng, kaget kan aku jadinya. Aku tahu ya modelan cowok sepertimu ini, mesum banget. Woi mbak, kamu kenapa dah? Tiba-tiba aja datang marahin aku. Kenal juga enggak, gini-gini aku juga anak kesayangan mama tahu mbak. Kamu makanya, orang mau tanya malah lihatnya kemana-mana. Terus mbaknya mau apa kesini? Cepatlah, aku lagi sibuk ini. Aku mau ketemu sama pimpinan di sini, aku ada kontrak kerja. Kemarin aku datang buat interview, malah hampir dilecehkan. Dilecehkan kayak mana? Emang mbak interviewnya di mana toh? Aku diajak ketemuan di kafe deket alun-alun kota sana. Katanya kalau pengen diterima kerja, aku harus ikut sama dia check-in dulu. Kok bisa sih? Perusahaan kita kalau ngadain interview ya di perusahaan lah. Bukan di luar perusahaan. Kok bisa mbaknya percaya gitu aja? Berarti kan mbaknya itu. Apa? Mau ngomong apa kamu? Mau bilang aku bodoh gitu? Aku nggak ada ya bilang kayak gitu. Mbaknya aja yang sensitif. Halah, jangan munak deh. Aku tahu pikiran kamu bocil. Bocil apa sih maksudmu mbak? Aku udah dewasa ya. Emang bocil kamu kan? Lihat kamu aja, aku udah tahu kalau kau masih muda dan energik. Tapi ingat ya bocil, kau harusnya belajar. Atau olahraga mungkin untuk melampiaskan energimu itu. Jika kau di sini cuma ngatain aku bodoh atau melakukan hal yang gak wajar, kau memilih orang yang salah tahu. Ini bukan kali pertama aku ngehadapin orang seperti kamu. Cukup bicaramu, aku mau kembali kerja. Dasar cowok mesum, kau mau ngabaikan aku, ha? Aku mau ketemu pimpinan atau sekretarisnya di perusahaan ini. Apa lihat aku kayak gitu, ha? Nggak sopan banget. Kau cari sekretaris perusahaan ini, aku sekretarisnya. Mau apa kau? Hah? Apa katanya? Kok sekretaris perusahaan ini begitu? Apa perlu aku ulangin lagi? Oh, sorry. Aku nggak tahu kalau Anda sekretaris perusahaan ini. Udahlah, kau jangan buang waktuku. Sibuk banget aku hari ini, kau juga nggak jelas banget deh. Masih muda aja, sok banget sih. Lebih tua aku juga. Dia nggak tahu apa kalau aku model terkenal jagat raya ini. Keterlaluan banget. Iya, halo, siapa ya? Nomor baru soalnya. Apa bener ini dengan Pak Randy? Iya, bener, dengan saya sendiri. Ini siapa ya? Maaf Pak, ini saya dokter kandungan. Sebelumnya saya mengucapin selamat dulu atas kelahiran anak Bapak Randy ya. Gimana dok? Nggak paham aku. Istri saya masih belum lahiran dok. Dia masih beberapa minggu ke depan. Maaf sebelumnya, apa istri Bapak namanya Ibu Laura Cynthia Pratama? Iya bener dok. Begini Pak Randy, tadi Bu Laura kesini dalam keadaan pingsan. Bu Laura diantar saudara perempuannya tadi. Karena mulai tadi Pak Randy nggak bisa dihubungin, demi keselamatan bayi dan ibunya, jadi kami terpaksa minta izin saudaranya buat tanda tangan untuk ngelakuin operasi buat Bu Lauranya. Jadi kayak mana dok? Istri saya jadi lahiran sekarang. Lah, jadi toh Pak, ini bayinya udah bisa dijenguk. Mamanya juga sehat alhamdulillah. Kalau bisa Bapak kesini buat ngurusin administrasi Bu Laura Pak Ren. Baik dok, aku segera ke sana secepat Ultraman dok. Tenang Ren, tenang. Apa yang harus aku lakuin dulu ini? Mana bisa tenang aku. Beli makanan dulu lah buat istriku. Pasti dia udah lapar banget sekarang habis lahiran. Aduh Laura, kenapa kok nggak ngasih tahu dulu sih kalau mau lahiran? Jadi ini anak Randy dan Laura. Anak kalian lucu banget. Aku rasa dia akan bahagia punya orang tua seperti kalian berdua.
Ini kayak mana sih? Mana manajerku nggak bisa datang lagi? Masa model sekeren aku, bocil satu itu nggak tahu sih? Dia selama ini hidup di planet mana sih? Hei, mbak-mbak aneh, untung aja belum pulang. Aneh, siapa yang kamu maksud bocil? Aku aneh. Ya udah kalau masih marah-marah, aku nggak bakalan ngasih info penting ke kamu. Ada info apa Pak Sekretaris yang ganteng? Maafin kelakuan saya yang tadi Pak ya, saya hilaf. Udahlah, lagian gak penting juga omongan kamu yang tadi. Kalau gak penting ngapain juga kok marah-marah tadi bocil? Sabar, sabar, Lili sabar. Aku barusan dapat info dari HRD. Iya, katanya perusahaan ini mau ngerekrut model buat promosi hotel perusahaan. Kayaknya kamu model yang dimaksud mereka deh. Tapi aku lihat sosmed kamu kayaknya banyak banget ya. Komentar-komentar pedas di sosmed kamu. Serius Pak Randy ngerekrut kamu? Oh, kalau masalah komentar netizen gak usah dipeduliin Pak. Sebenarnya mereka yang paling ngefans sama aku. Hehehe. Mereka ngomen kayak gitu cuma butuh perhatianku aja Pak Sekretaris. Iya kah? Tapi kok feelingku berkata kalau kamu sangat dibenci ya? Kau sekolah lulusan apa sih? Masa ibu kota sendiri nggak tahu? Kau buat story kan di sosmedmu, ibu kota Jawa Timur kau bilang Jawa Tengah. Itu aku cuma ngejoke saja Pak Sekretaris. Gak mungkin kan aku nggak tahu ibu kota sendiri. Apa emangnya ibu kota provinsi Jawa Timur? Jir, belum scroll-scroll lagi. Perasaan aku jadi model nggak ada pertanyaan kayak gini dah dulu. Kan, nggak bisa jawab. Aku juga heran. Kenapa kok bisa jadi model? Padahal nggak seksi, juga nggak tinggi gitu. Kok nyelekit ya? Boleh nggak sih aku tendang? Kak Lili udah nyampe. Kak Lili harus minta maaf sama manajer, Kak. Minta maaf karena apa? Perasaan aku nggak ada salah sama Pak Ronald. Bukannya kakak kemarin bikin ulah dengan memposting sesuatu di sosmed? Kau tahu nggak ibu kota provinsi Jawa Timur apa? Ya tentu aja tahu, Kak. Ibu kota provinsi Jawa Timur ya Surabaya, Kak. Oh, udah pindah berarti. Udah pindah kayak mana? Dari zaman nenekku lahir ibu kotanya tetap di Surabaya, Kak. Kak Lili juga harus minta maaf ke sekretaris perusahaan Sky Blue Hotel. Apalagi, kenapa aku harus minta maaf segala? Aku nggak ada salah. Tentu aja ada, Kak. Kenapa Kak Lili makan nyium sekretaris itu segala sih? Anak, kau nggak tahu apa-apa. Ciuman itu kalau di luar negeri tanda kenal loh. Tapi masalahnya kita tinggal di dalam negeri, bukan di luar negeri. Kau pikir aku sebodoh apa, Aku hanya malas aja mikir. Kenapa kok kayak ngehina aku gitu sih? Karena itu pertanyaan anak SD yang kau aja nggak tahu. Kan menyedihkan. Sabar. Dengar ya Pak Sekretaris, kita kan baru kenal. Gak boleh loh tiba-tiba ngatain orang kayak gitu. Padahal kau sendiri kan gak tahu kalau aku juga punya keahlian. Emang keahlian apa yang kau punya selain marahin orang? Serius, pengen tahu keahlianku selain jadi model apaan? Kupikir keahlianmu cuma bisa marah-marah nggak jelas aja deh. Pengen tahu kan keahlianku apalagi? Siap ya bocil? Itu keahlianku yang lain. Lain kali moga pertemuan kita bisa baik ya. Dadah bocil ganteng. Wajahnya mirip kayak siapa ya? Kayak nggak asing wajahnya. Terus, kenapa aku nggak ngelawan kemarin? Astaga, kalau aku disangka gampang banget buat dicium kayak mana? Alamak, ada-ada aja deh. Nggak tahu aku lagi bingung dengan masa depanku apa. Selamat ya sayang, anak kita sehat, ganteng kayak aku. Makasih ya sayang, udah berjuang sendirian. Padahal aku pengen banget nemenin kamu pas bersalin. Gak apa Ren, aku juga makasih kamu nganter aku tepat waktu ke rumah sakit. Kok tahu kalau aku pingsan di jalan Ren? Siapa yang ngasih tahu? Lah, aku aja ditelepon dokternya pas bayinya udah keluar yang. Terus siapa yang nolongin aku ke rumah sakit Ren? Oh, itu kata dokter saudaramu yang nganter yang. Saudara apa, Ren? Saudariku udah lama gak pulang ke rumah. Iya kah? Terus siapa yang nganterin kamu bersalin? Ren, apa Dina yang nganterin aku ke rumah sakit ya? Kenapa harus Dina? Gak mungkin lah dia nganterin kamu ke rumah sakit. Sebelum kontraksi, aku sempat berdebat dengan Dina, Ren. Ibu Dina meninggal setelah aku kunjungin di rumah sakit. Dina pergi nemuin aku, katanya aku udah buat ibunya meninggal.
Aku juga baru tahu kalau ibunya meninggal. Apa aku salah, Ren? Apa benar dengan jenguk ibunya? Aku udah nyebabin ibunya Dina meninggal. Enggak lah sayang, kau udah baik kok jenguk. Tapi Ren, aku udah ngata-ngatain ibunya. Aku juga ngutuk dia. Karena dia bilang aku nggak pantas jadi seorang ibu. Lebih baik anak yang aku kandung nggak lahir ke dunia ini. Untung gak ada aku dia ngomong kayak gitu. Biar aja aku kubur hidup-hidup dia, enak aja ngatain orang. Tapi Ren, kalau beneran yang nganterin aku Dina kayak mana? Udah ya sayang, jangan banyak mikir, itu semua udah takdir. Kamu baru berjuang antara hidup dan mati. Jangan banyak pikiran, istirahat yang banyak. Biar aku yang jaga anak kita, Javin. Tapi Ren, Udah sayangku, istirahat ya, ntar keluargaku dan mama kamu kesini. Kamu harus istirahat yang banyak sekarang, soalnya si Mia mau datang juga. Capek kan dengar ocehan Mia? Istirahat ya. ya udah kalau gitu Ren. Kenapa lama banget mau datang sih? Masih mampir kemana aja? Kau ini manajerku tapi nggak tahu kegiatanku apa aja. Apa aku harus ganti manajer aja kali ya? Enak kayaknya. Jangan gitu lah Lili, kita kan kerjasama udah lama. Kalau ada yang mau dibahas cepet. Aku capek abis ngiklan barusan. Wah, kulitmu masih tetap bagus meski abis capek kerja gini. Ku ganti beneran kok bentar lagi pakai ngerayu segala. Janganlah Lili, gini loh. Gimana kalau kamu nggak usah punya akun sosmed? Hah? Kenapa emangnya? Apa ada yang salah? Kamu tahu kan insiden nama ibu kota kemarin? Aku takut kau akan jadi bahan ejekan mereka lagi, Lili. Komentar pedas di sosmedmu, emang kamu nggak sakit hati dihina gitu? Ah, sebenarnya mereka itu hanya butuh perhatianku aja, Pak Manajer. Enggak. Mereka itu lagi ngehina kamu, Lili. Jadi hapus saja ya semua akun sosmedmu agar kau juga tenang kerjanya. Tapi aku nggak ada temen buat diajak ngobrol selain mereka. Pengikutku juga udah 60.000 lebih, sayang banget kalau dihapus kan. Kan bisa ngobrol sama aku, Lili. Aku siap buat denger ocehanmu. Tapi aku nggak mau ngobrol sama bapak-bapak tua kayak kamu. Sabar, untung terkenal kau. Gini aja, kamu minta maaf aja ya ke sekretaris perusahaan Sky Blue. Maaf, kenapa aku harus minta maaf? Emang aku ada salah apa? Kan kamu tiba-tiba nyium sekretaris itu. Dia langsung laporan ke agensi kita loh, Lili. Kenapa dia langsung laporan? Bukannya dia juga dapat enaknya? Astaga, janda satu ini kalau ngomong belak-belakan deh. Apa dia masih bujang? Masih belum nikah? Belum Lili, dia masih bujang, masih anak maren lulus sekolah. Dah, kamu jangan macam-macam deketin itu bocah ya. Hei Pak Tua, siapa kemarin yang maksa jodohin aku dengan Duda? Kau kan? Kau nggak lihat apa kalau dia selingkuhannya di mana-mana? Iya, aku salah. Jangan dibahas lagi lah. Itu murni salahku. Iyalah, kau pikir salah Pak RT apa? Tunggu, jadi beneran sekretaris itu bocah lulusan kemarin? Tapi sok keras banget, awas aja kalau ketemu, bakal aku cium lagi dia. Curiga aku ngerencanain apa lagi dia ya Tuhan. Erin, kamu tahu nggak itu model yang baru-baru ini tenar? Iya tahu, kenapa emangnya? Kamu tahu nggak, kemarin dia kan up sesuatu di sosmednya. Oh itu, ya aku juga tahu, yang ini kan nama ibu kota itu. Menurutmu dia ngelucu atau beneran nggak tahu sih Rin? Ngelucu apaan? Dia beneran bodoh tahu. Mulai dulu dia selalu gitu. Dia cuma model cantik aja, dia tuh bobrok dalamnya. Untung ya jadi model, tapi ini loh katanya dia bakalan kerja bareng sama perusahaan kita, Rin. Gimana pendapatmu? Mungkin karena dia cantik aja sih, makanya pimpinan ngerekrut dia. Tahu nggak pas dia dengan pedenya nyebut ibu kota Jawa Timur apa? Lawak banget tuh orang. Mungkin dia kira dirinya udah keren dan banyak yang muji-muji ya. Apa kau baca kolom komentarnya, Rin? Banyak banget loh yang ngatain dia, apa dia baik-baik aja ya di rumahnya. Kalau aku jadi tuh model, udah pengen ngilang aja dari dunia ini mah. Bener-bener, aku juga bakalan gitu. Lihat-lihat ada Pak Kenjo, manis banget gak sih dia? Single apa udah ada pendamping ya dia? Pengen banget aku deketin. Ntar malam kan ada makan malam perusahaan tuh. Coba aja ajak dia, siapa tahu mau kan? Coba Gi. Pak Kenjo, ntar malam mau ikut acara makan-makan gak?
Apa Pak Kenjo nggak tahu ya kalau ada acara ntar malam? Tahu, cuman kenapa aku harus ikut kamu? Kan aku bisa bareng Randy misal atau karyawan yang lain. Enggak, maksudku bukan gitu Pak, Cuma apa? Maaf, aku nggak bisa pergi samamu. tapi kita kan udah kerja sama di satu ruangan udah lebih dari 2 tahun. Tapi kita nggak pernah sekalipun makan bareng-bareng kan? Pak Kenjo, apa kau tahu namaku siapa? Kau nggak tahu? Hah? Astaga, masa kau nggak tahu namanya? Padahal kan kita rekan kerja yang bertemu tiap hari. Jangan-jangan kau juga nggak tahu namaku. Aku cuma bisa ingat nama cewek yang menurutku cantik sih. Apaan sih? Dipikir aku nggak cantik apa ya? Ah, sial, kenapa aku harus bilang gitu coba? Nggak jelas kok, Kenjo. Kak Lili, hapus aja ya akun sosmedmu itu. Asal kau tahu aja ya, aku udah punya 60.000 teman di sosmed. Teman macam apa yang kau punya itu, Kak? Mereka semua bisa aja benci kamu suatu hari nanti. Berapa banyak orang yang menghinamu di kolom komentarmu itu? Tak apa kalau kau mengunggah sesuatu di sosmedmu. Tapi kenapa unggahanmu hanya tulisan-tulisan bodoh, Kak? Lihat aja, banyak banget yang hina kamu, Kak, di sana. Mereka itu bukan teman yang baik, iya kan? Tapi aku nggak peduli dengan komentar jahat itu, Kak Lili, menurut pengalamanku yang menyedihkan ini, aku akan memberikan sedikit saran ke kamu. Model terkenal sepertimu tak perlu berinteraksi dengan para penggemar. Semakin berinteraksi, mereka semakin menertawakanmu. Kau harus memutus semua komunikasi dengan, kayak mana ya? Dengan kesan kayak misterius gitu loh, Kak. Agar penggemarmu lebih tertarik ke Kak Lili. Ana, kau masih ingin lanjut kerja sama denganku kan? Iya dong, Kak. Aku udah nyaman kerja bareng Kak Lili. Kalau gitu diam, jangan kayak Pak Ronald. Tapi Kak, ingat, istri pimpinan Sky Blue katanya kemarin habis lahiran, anaknya cowok. Kak Lili besok sore harus jenguk, ambil hatilah supaya kontrak kerja bareng perusahaan tersebut bisa diperpanjang, Kak. Kok banyak banget kayaknya PR-ku. Jenguk istri pimpinan, minta maaf ke sekretaris perusahaan. Ya mau gimana lagi, Kak, namanya juga Kak Lili udah terkenal sekarang. Kak Lili harus tetap bertahan di posisi ini ya. Tahu kan Kak Putri, dia tuh merasa bersaing banget sama Kak Lilinya. Ya biarlah, yang penting aku nggak mau bersaing sama siapa-siapa. Pokoknya Kak Lili nggak boleh kalah sama nenek lampir itu. Gimana penampilanku? Udah kayak orang normal biasanya nggak? Iya dong, cantiknya juga masih dapet banget dan terlalu cantik malah. Ah, kamu bilang gitu biar bisa naik gaji kan bulan depan, Enggak lah Kak, Kak Lili the best pokoknya. Asal nggak unggah apa-apa di akun sosmednya, aku juga aman dari Pak Ronald. Ya udah, aku mau ke lobi dulu ya, tanya kamar berapa. Istri Pak Randy dirawat, jangan lupa ntar harus bisa ambil hati Pak Randy loh. Biar karirmu tetap berada di atas. Iya ya, udah sana, tanya kamar berapa. Aku tunggu di sini mumpung sepi. Wah, kayaknya ada yang ngikutin aku nih. Awas ya, aku laporin loh. Ngapain aku ngikutin kamu? Emang aku segabut itu apa? Terus ngapain coba kamu ke rumah sakit? Ada aku juga lagi di sini. Emang ini rumah sakit punya nenek moyangmu? Ya bukan lah, tapi kok pas banget waktu aku di sini, kau juga di sini. Lah, aku mau jenguk temanku kok. Jangan GR deh kamu. Temen apa temen? Jujur aja napa sih? Aku nggak marah kok. Ngikutin aku kan, jujur aja Pak Sekretaris. Terlalu pede juga nggak baik buat otak. Ganggu banget. Oh, jadi sekarang aku sering muncul nih di otak kamu. Cie, ada yang kepikiran nih. Kepikiran apa nih? Apa kepikiran yang kemarin? Kemarin apa? Maaf, aku lupa. Lupa nggak tuh? Apa perlu aku ingetin lagi? Nggak perlu, nggak penting juga. Berarti masih inget nih, pura-pura lupa kamu tuh. Napa, kamu kurang dicium tante-tante kayak aku. Secara aku idola semua orang. Apa itu yang disebut ciuman? Standar banget. Oh iya, berarti kau udah banyak pengalaman nih. Padahal katanya sih lulusan kemarin, jadi curiga mantannya ada berapa. Kau pikir aku cowok bejat apa? Aku ini cowok baik-baik tahu. Oh iya, kupikir cowok baik-baik nggak tahu masalah ciuman. Tapi kayaknya kamu udah tahu banyak deh. Kayaknya aku harus banyak belajar nih dari kamu. Belajar apa?
Belajar ciuman lah. Jadi pengen tahu gimana ciuman di atas standarmu itu. Di part 4 aja, Miminya ketiduran belum dubbing dia jam 2 gini. Ais, gak asik banget Mimin nih. Ini cewek agak-agak kayaknya, agak nggak waras. Bocil satu ini gampang dipaperin deh. Coba aku godain dikit. Gimana kalau kita pindah tempat Pak Sekretaris? Pindah tempat kemana maksudnya? Buat apa? Buat kita agar bisa berduaan, biar gak ada yang gangguin. Gimana? Terserah kamu mau kemana kita. Gimana Pak Sekretaris? Mana berani bocil satu ini? Oke, kalau gitu aku yang nentuin tempatnya. Wah, berani juga nih bocil. Pasti mau bawa aku ke rumah makan dia. Mana berani dia bawa aku ke tempat macem-macem. Dasar bocil. Boleh juga. Emang mau kemana kita Pak Sekretaris? Ntar kamu juga tahu sendiri, jadi nggak? Dasar bujang. Paling mentok beli es krim dia. Ih, si Javin gemes banget. Lucu banget ponakanku ini. Tapi kok tidur terus ya Mia? Nggak bangun-bangun mulai tadi? Ih, Kamil jangan dipegang pipinya. Ntar nggak doyan makan, Javin. Iya kah? Mitos dari mana itu? Kalau nggak percaya, coba tanya ke mama sana. Baru tahu aku ada mitos kayak gitu. Bukan mitos tahu, ini beneran. Ih, kamu tuh yang nggak percayaan. Selamat ya, kita udah jadi nenek nih besan. Bener banget, udah tua aja kita ya. Lucu si Javinnya mah. Oh iya, mana nih ayahnya Randy kok nggak datang? Oh itu loh, tadi ada sedikit masalah di kebunku. Jadi aku suruh ke sana bentar, padahal udah ngebet banget. Pengen lihat si Javin, cucunya, ya mau gimana lagi. Harus ada yang ngalah salah satu, dan aku salah satu yang nggak mau ngalah itu. Kita kan cewek ya besan, mana mau ngalah. Iyalah, apalagi ini cucu pertama. Dasar orang-orang zaman old, ada aja kelakuannya. Gimana Mia, ponakanmu ganteng nggak? Ganteng-ganteng, lucu banget. Mia jadi gemes banget Kak Ren. Tapi kenapa banyak tidurnya ya? Padahal Mia mau lihat waktu bangunnya. Kalau lapar dia pasti bangun Mia, langsung nangis dia. Iya kah? Kirain tidur terus kerjaannya. Kalau itu mah kamu, kerjaannya tidur mulu. Abis makan tidur, capek dikit ngeluh langsung tidur. Di WC pun nontonin orang tidur aku mah, sampai ngiler-ngiler nggak tuh? Enggak ya, mana ada aku kayak gitu. Jangan ngarang kamu Milia. Nggak apaan, aku punya videonya kok, aku rekam pas itu. Wah, awas dipecat jadi pacarnya Mia kamu Mil. Nggak akan mah, apa lihat aku kayak gitu, mau bikin dedek bayi juga kamu. Udahlah, nggak ketolong mulutnya. Hotel? Bujang ini ngajak aku ke hotel. Kamu nggak salah ngajak aku ke sini. Emang mau ngapain? Katanya tadi terserah aku, kok kamu masih komplain? Ikut aja masuk, ntar juga tahu mau ngapain kan di dalam hotel. Terserah ya terserah, tapi nggak ke hotel juga Bujang. Ini kayak mana ceritanya? Kok aku nurut sama Bujang satu ini? Mau ikut masuk nggak? Kalau nggak mau ya nggak apa. Aku bisa masuk sendiri tanpa kamu. Ntar kalau aku nggak ikut, disangka aja aku cuma banyak omong doang tadi. Astaga, apakah ini udah saatnya aku melepaskan kejandaanku selama 3 tahun ini? Oke, siapa takut? Aku ikut kamu. Cepatlah dikit, aku udah capek ini nungguin kamu berdiri di situ. Jir, apa dia udah kebelet banget ya? Astaga. Kenapa tempat tidurnya cuma satu? Yang satu lagi kemana? Aku emang pesen yang single bed, emangnya kenapa? Enggak apa. Ternyata dia lebih liar dari dugaanku. Bujang apaan? Pasti pernah ngelakuin anu. Woi, lagi mikirin apaan? Cepet mandi sana. Tadi aku juga udah nyuruh pelayan nyiapin baju buat kamu. Bahkan dia udah nyiapin baju. Baju apa coba? Cepet lah, waktuku nggak banyak ini. Iya, oke, aku mandi. Aku harus cari cara buat kabur dari sini. Laura, makasih ya atas semua perjuanganmu. Kamu rela pertaruhin nyawa kamu demi melahirkan anak kita ke dunia ini. Entah apa yang harus kuberikan ke kamu, Laura. Kurasa nggak ada satupun hadiah yang pantas untuk perjuanganmu ini. Aku bersyukur banget bisa bertemu dengan kamu. Kamu adalah hadiah terbesar yang diberikan dalam hidupku. Makasih ya sayang, udah ngasih malaikat kecil dalam hidupku ini. Aku hanya ingin kau selalu berada di sampingku, Laura.
Sampai kita bisa melihat Javin kecil kita tumbuh dewasa ntar. Kita kerjasama ya buat keluarga kita tetap harmonis dan bahagia. Aku sayang kamu, istriku, sayang. Aku juga sayang kamu, suamiku. Pak Sekretaris, aku sudah selesai mandinya. Oke, segitu udah cukup. Lumayan lah, kelihatan natural juga. Bersiaplah, bentar lagi juga aku mulai. Pak, sebenarnya aku tadi cuma bercanda. Aku nggak serius, Pak. Aku hanya bercanda aja. Tapi aku serius sekarang, lagian semuanya udah aku siapin. Jadi gak mungkin kan kalau aku batalin. Udah ngeluarin biaya juga, gak suka hambur-hamburin duit aku. Kalau masalah duit, mungkin bisa aku ganti, Pak Sekretaris. Oh iya, berapa duit yang kamu punya? Apa bisa ganti biaya baju yang kamu pakai itu? Itu baju keluaran edisi terbatas, cuma buat 2 desainernya tahu. Apa kau akan ganti itu semua? Aku persiapin semua buat kamu. Dan kamu dengan seenaknya bilang batalin. Sanggup nggak kau ganti biaya itu semua? Maaf Pak Sekretaris, aku salah. Sebenarnya aku masih belum siap. Aku masih ada trauma dan aku nggak mungkin ngelakuin itu semua dengan Pak Sekretaris kan. Apa nggak bisa? Ya kamu harus profesional dong. Tapi Pak, aku masih belum siap. Ini tiba-tiba banget. Aku nggak mau tahu siapa atau enggak, kau harus kerjakan semua sekarang. Kalau kau nggak bisa ganti biaya baju yang kau pakai itu, setidaknya kamu masih punya tubuh buat bekerja. Udah, bersiap sana. Maafin aku ya, tubuhku yang malang. Kau harus dimakan sama bujang mesum satu ini. Baiklah, aku akan bersiap sekarang. Aduh, capek banget aku ngurus tante-tante satu ini. Kenapa bisa Randy ngerekrut model kayak gini? Aku udah siap, silakan makan. Kau lagi bersiap ngapain, ha? Bukannya kau mau makan aku ya? Aku suruh kau bersiap buat pemotretan, tahu? Iya kah? Pikiranku kemana? Tapi kenapa dia nggak segera menyingkir sih? Suasana apa ini? Serius, aku pengen tahu apa yang ada di otakmu itu. Kok bisa disuruh siap-siap pemotretan malah tidur terlentang kayak gini? Kau pikir aku cowok kayak apa, heh? Ya itu kan karena kamu sih nggak jelas. Aku kan nyuruh kamu ke suatu tempat. Kirain mau ngajak aku ke rumah makan atau apalah itu. Tiba-tiba aja kok ngajak aku masuk hotel kan, kaget aku mah. Kok bisa otakmu semesum itu, heh? Kau kan ada kontrak kerja dengan perusahaanku. Dipikir aku cowok murahan yang ada di pikiranmu itu. Ya mana aku tahu kan, kok yang ngajak aku ke sini. Siapa coba yang nggak kepikiran negatif? Kalau kamu takut, kenapa coba ikut masuk? Kalau aku cowok lain, mungkin kamu udah dimakannya hari ini. Ya udah mah, aku minta maaf. Kayaknya ngobrol sambil duduk lebih enak deh. Ketika wanita dan laki-laki hanya berdua dalam kamar, lalu ada dalam posisi kayak gini, coba tebak. Apa yang ada dalam pikiran si laki-laki itu? Memang apa yang kamu pikirkan? Pikiran laki-laki normal pada umumnya saat dekat dengan wanita. Pikiran apa itu? Aku nggak tahu apa maksudmu. Daripada banyak bertanya, gimana kalau praktek langsung aja? Ngomong apa sih bocil satu ini? Ngelantur banget. Kenapa lihat aku kayak gitu sih? Kau nggak pernah lihat cewek cantik kayak aku apa? Wajahmu bukan levelku, tapi wajahmu sangat familiar. Apa kau punya saudara di kota ini? Tolong pindah dulu. Aku nggak suka posisi ini. Untung langsung mau dia. Apa katamu tadi? Saudara? Apa aku punya saudara gitu? Iya, apa kamu punya saudara perempuan di sini? Enggak, aku nggak ada saudara di kota ini. Aku hidup sendiri. Tapi aku masih penasaran satu hal, Laura. Penasaran apa itu, Ren? Yang bawa kamu ke rumah sakit siapa? Apa benar saudaramu atau siapa? Apa kau nggak punya saudari perempuan, Laura, atau saudara lainnya gitu? Kalau itu sebenarnya aku punya saudari perempuan, tapi nggak mungkin banget Kalau dia yang bawa aku ke rumah sakit. Kok gitu? Kenapa emangnya, Laura? Dulu aku nikah sama Mas Arif karena ayahku punya utang besar ke keluarganya. Dan saudariku melarangku buat nikah sama Mas Arif. Saudariku bilang biar dia aja yang nikah sama Mas Arif gitu. Lagian dia udah pisah dengan suami pertamanya itu, kata saudariku. Tapi aku tahu Mas Arif tipe cowok yang seperti apa. Aku nggak mau adikku bercerai lagi buat kedua kalinya, Ren. Entahlah, setelah meninggalnya ayah, adikku pergi dari rumah.
Dia bilang gak mau lagi berhubungan denganku, Ren. Karena meninggalnya ayah itu gara-gara aku katanya. Kok bisa sih kamu yang dituduh atas meninggalnya ayah kamu? Kan kamu lakuin itu semua karena ingin bantu keluarga kamu, Laura. Entahlah Ren, aku juga nggak tahu. Sebenarnya aku dan dia lahir cuma beda 2 jam. Dia saudara kembarku Ren. Aku dan mama kangen banget sama adikku itu. Tapi kita nggak tahu sekarang dia di mana, sedang apa, udah makan apa belum. Tenang aja ya sayang, kalian pasti akan berkumpul lagi seperti dulu. Cuma tinggal waktu aja Laura, kamu harus sabar ya. Kita fokus pada Javin dulu ya sekarang, ntar kita cari-cari info tentang adik kamu itu. Kak Lili, tolong maafin aku ya, tadi nggak bisa nemenin kamu. Kau ini kayak mana sih? Mana ada bintang kayak aku nggak ditemenin waktu kerja? Kalau misal aku diapa-apain tadi kayak mana coba? Yang bener aja deh. Mana aku baru kenal lagi sama Pak Sekretaris itu. Ya kayak mana lagi, dia yang nyuruh aku buat nggak ngikutin Kak Lilinya. Maksudnya kayak mana? Dia ngelarang kayak mana? Iya, katanya Kak Lili nyuruh aku nggak usah ngikutin gitu. Terus, kamu percaya gitu aja sama dia? Kayak mana ceritanya sih? Ada apa lagi nih? Kenapa kamu masih di sini? Kan udah selesai pemotretannya. Kamu tuh yang kenapa? Bisa-bisanya bilang aku yang nyuruh pergi timku sih? Aku kan nggak pernah bilang kayak gitu ke kamu. Kenapa kamu bilang aku yang nyuruh pergi timku? Kamu ingin ngelakuin hal jahat ke aku ya? Emangnya tadi aku kayak mana ke kamu? Aku ngelakuin hal jahat enggak? Ya kan hampir, kau aja tadi ada di atasku kan? Apa? Kenapa Pak Sekretaris ada di atasmu Kak Lili? Apa aku bilang gitu tadi ya? Iya loh, Kak Lili bilang kalau Pak Sekretaris ada di atasmu tadi. Kalian ngapain di kamar hotel tadi, Kak? Kita nggak ngapa-ngapain kok, cuma bahas kerjaan aja. Iya kan Pak Sekretaris, kita hanya bahas kerjaan kan tadi? Udahlah, kamu jangan bohong. Lagian cuma di tim kamu aja kok. Ngomong jujur aja, bukannya kita udah ngelakuin sesuatu tadi. Hah? Jadi beneran kalian ngelakuin sesuatu di kamar tadi? Kau itu yang bohong, enak aja. Emang aku segampang itu apa? Nyatanya tadi kau godain aku tadi kan di kamar. Godain apaan coba? Aku diam aja tadi. Apa? Jadi Kak Lili yang godain duluan? Serius ini? Siapa yang godain sih? Bisa diam nggak kamu, An? Halah, pakai pura-pura lupa. Bukannya tadi kamu langsung tiduran di tempat tidur. Buat apa ngelakuin itu kalau nggak mau godain aku coba? Hah? Apa sih ngomong kayak gitu? Biar apa coba? Biar kamu lebih hati-hatilah sama cowok. Kamu pikir meski aku lebih muda dari kamu, aku nggak bisa lakuin apa-apa gitu ke kamu? Bisa lah. Nggak ada namanya cowok polos itu. Kamu main ikut aja tadi. Untung aja aku bukan cowok brengsek kayak lainnya. Loh, Kenzo, kebetulan banget ketemu kamu di sini. Lah, Mama, ngapain di sini coba? Mau cari siapa? Kok nggak telepon aku aja? Nggak ada sih, Mama cuma pengen mastiin kamu baik-baik aja gitu. Setelah putus sama Reni, kamu kelihatan murung banget, Ken. Mama khawatir banget samamu, Ken. Itu Mama kirim makanan kesukaanmu. Mama jangan gitu, aku udah gede, bisa jaga diri. Oh, ternyata habis putus toh, makanya dingin banget tuh sikap. Udah kayak kutub utara kalau ngobrol. Loh, cewek cantik ini siapamu, Ken? Temen atau rekan kerja? Oh, kenalin tante, namaku Lili. Aku model yang sedang naik daun sekarang. Dan aku cuma rekan kerja. Dia cewek baruku mah, dia seorang model, cantik kan? Jir, sejak kapan aku jadi cewekmu bocil mesum? Kalau pengen pekerjaanmu selamat, ikuti instruksiku. Iya, cantik. Emang kalian kenal di mana? Bukan Kenzo yang maksa buat kamu jadi ceweknya kan, Lili? Enggak lama, mana ada. Emangnya aku sejelek apa sampai maksa kayak gitu? Ya udah, kalau emang kamu udah nemuin pengganti Reni, Ken. Kamu itu udah ngorbanin kuliah kamu demi wanita itu. Malah nggak jelas minta putus. Untung sekarang dapat pengganti Reni. Ajak main ke rumah ya, Ken, minggu depan, biar Mama masakin sesuatu. Oh, nggak bisa kayaknya mah. Lili sibuk banget, banyak project dia. Cuma 1 jaman, masa nggak bisa? Bisa kan, Lili? Bisa kayaknya, Tan. Nah, itu bisa. Aku harap kalian sampai ke jenjang pelaminan ya. Menikah maksudnya. Apa? Mati ya Tiago. Ntar sore kau harus ke rumahku, denger? Tunggu. Ini siapa? Tiba-tiba nyuruh aku kayak gitu. Aku Kenzo, sekretaris perusahaan Sky Blue. Oh, namamu Kenzo. Ngapain aku harus ke rumahmu segala? Ya kan kamu sendiri yang bilang bisa datang ke mamaku. Ya itu kan kamu sendiri yang bilang kalau aku cewek kamu.
Makanya aku bilang bisa saat ditawarin mama kamu. Ya udah datang ntar sore, anggap kamu lagi kerja. Lagi kerja? Maksudnya? Kayak mana? Nggak paham aku. Ya anggap aja kamu aku kontrak jadi cewekku gitu. Gimana? Nggak salah denger nih, mau ngontrak aku jadi cewek kamu? Denger ya bocil, aku ini model ternama saat ini. Tahu sendiri kan, kalau kita ketemu paparazi, kita akan jadi bulan-bulanan digosipin. Secara aku kan bintang sekarang. Intinya kamu mau kan aku kontrak jadi cewekku? Emang kamu berani bayar aku berapa, Cil, bocil? Emang kamu mau gaji berapa? Yang jelas lebih gede dari gajiku jadi model lah. Emang kamu punya uang buat gaji aku? Gak usah khawatir soal gaji, aku bisa gaji kamu lebih dari gajimu sekarang, yang penting kamu mau, itu aja. Oke lah kalau gitu aku setuju, cuma sebatas jadi cewek kan? Nggak ada adegan lainnya, kalau ada tambahan disuruh buat anak. Aku bukan mau digaji lagi, tapi kau harus bawa aku ke penghulu dulu. Udah aku tutup, jangan lupa ntar jam 4 sore aku tunggu di rumahku. Aku Sherlock lokasinya ntar. Tunggu dulu, aku belum selesai ngomong Ken. Apa coba, tiba-tiba aja matiin telepon, nggak jelas banget. Cewek itu sebenarnya umur berapa sih? Kalau ngomong dewasa banget. Kalau dilihat-lihat seumuran sama aku sih, yang jelas dia mirip seseorang. Tapi siapa ya? Lupa-lupa inget aku ini. Udah kenyang langsung tidur aja nih anak. Padahal aku masih pengen dengar suara lucunya saat ngomel karena lapar. Taruh dulu si Javinya sayang, kamu jangan kecapean. Nggak capek kok yang, malah seneng banget lihat wajahnya, lucu. Gemes banget aku, padahal tadi masih ngomel-ngomel dia. Sekarang udah pulas aja tidurnya, kenyang kayaknya deh. Mau gantian nggak gendongnya cinta? Ntar ya yang, kalau aku udah ngerasa capek dikit. Ya udah deh, iya, jangan dipaksain tapi lo. Oh iya Laura, gimana kalau kita liburan bulan depan? Mau nggak? Boleh, mau liburan kemana yang? Kemanapun kamu suka sayang. Kemana ya enaknya? Gimana kalau di pegunungan aja, nyewa villa misal? Javin dibawa juga yang, atau gimana? Kalau mau dibawa ayo, kalau mau dititipin juga ayo. Dititipin aja kali ya, aku akan stok asinya dari sekarang. Kurasa masih terlalu kecil Javin buat dibawa jalan-jalan yang. Tapi jangan lama-lama ya, aku bisa kangen setengah mati sama Javin. 1 minggu aja gimana? Lagian aku pengen kamu ngilangin stres Laura. Setelah lahiran ini, aku tahu kau butuh banget hiburan kan yang? Apa nggak kelamaan ya dititipin 1 minggu? Nggak apa kok sayang, kita titipin ke mama kamu atau keluargaku aja. Mereka pasti bakalan seneng kok. Aku juga ini ada yang nawarin villa ke aku, kayaknya enak deh buat liburan. Pemandangannya juga bagus katanya, tapi ya masih nggak tahu juga sih aku. Kalau kamu mau kita liburan di sana aja gimana? Terserah kamu aja udah, aku ikut aja yang. Aku juga mau ajak Kenjo, kasihan banget dia. Kasihan apa emangnya si Kenjo yang? Loh, Reni belum cerita ke kamu berarti kalau mereka udah putus. Serius? Reni sama Kenjo putus? Putus kenapa sih? Nggak tahu juga aku kayak mana, intinya yang mutusin Reni sih. Kok gitu? Apa Kenjo punya salah atau apa gitu? Kalau menurutku karena kurang komunikasi aja sih yang. Reni sibuk nyiapin ujian sekolah, sedang Kenjo sibuk di perusahaan. Dan tiba-tiba aja Reni ngajak Kenjo putus. Padahal udah dibelain gak kuliah di Jogja. Aneh sih Reni ini. Andai Mia gak deket sama Kamil, aku setuju banget Kenjo deket sama Mia. Maksudnya kayak mana yang? Gak paham aku. Dulu kan Kenjo ngejar-ngejar Mia, tapi Mianya udah ada Kamil. Tapi sayang banget Kenjo sama Reni bisa putus gitu. Bukan jodoh kayaknya yang. Ya, moga mereka berdua dapat jodoh yang tepat aja udah. Selamat sore, aku datang Pak Kenjo. Lama banget sih, emang rumahmu harus muterin Mars dulu apa? Kok itu ya? Udah maksa nyuruh aku datang ke sini. Aku datang langsung dimarahin, bukan terima kasih kayak apa gitu. Ngapain aku harus makasih segala? Kamu kan aku gaji ntar. Terus, kalau kamu gaji aku, kamu harus seenaknya marahin aku gitu. Mending pulang aku kalau gini terus sikapmu Ken. Loh, Lili udah dateng toh, kok nggak disuruh masuk sih Ken? Ayo nak Lili masuk dulu, kita ngobrol di dalam aja. Iya, ibu mertua, makasih. Ibu mertua nggak tuh? Oh iya, sekarang Lili tinggal di mana? Bareng orang tua apa rumah sendiri? Oh, saya tinggal di apartemen, Tante. Kebetulan kemarin baru pindahan. Oh gitu, kalau orang tua tinggal di mana? Dia sebatang kara di dunia ini mah, kayaknya dia habis dicoret dari kakak deh.
Kenjo ini apa sih? Dia itu cewek kamu bukan toh? Lah iya cewek Kenjo mah, emangnya napa? Tapi kenapa mulai tadi kok dipojokin terus sama kamu? Bukannya dipuji atau apa lagi tuh? Enggak, kamu malah dipojokin. Mau dipuji kayak mana toh? Dia itu cewek mesum mah. Lihat, ngatain orang mesum, kamu sendiri yang kayak gitu kan? Lah, kok bisa sih nyalain Kenjo? Tante, sebenarnya kalau boleh bicara, kemarin aku dipaksa masuk hotel sama Kenjo. Apa? Serius Kenjo kayak gitu? Yang kemarin ketemu sama tante juga kan? Iya tante, katanya kalau nggak ikut mau diputusin. Kau ini ya, siapa sih yang ngajarin kamu kayak gitu kan? Apa sih mah, ngapain percaya sama dia? Mana ada aku kayak gitu? Ya bisa lah, kalau kamu kebelet tuh bilang ke mama. Biar mama nikahin kamu sama si Lilinya, jangan maksa-maksa gitu. Lah mah, tapi Kenjo nggak kayak gitu loh. Kita cuma mau kerja aja kemarin. Jangan bohong gitu dong Ken, jujur aja kenapa sih? Kamu bisa diem nggak sih? Siapa yang maksa kamu ikut aku kemarin? Perasaan aku nggak maksa deh. Apaan coba? Udah, kamu tuh apalah, malah marahin Lilinya. Lili, kalau Kenjo kayak gitu lagi, bilang ke tante ya. Maaf ya sayang atas kelakuan Kenjo kemarin ke kamu. Iya tante, nggak apa kok. Lili berapa bersaudara emangnya? Sebenarnya saya punya kakak perempuan, tapi udah lama nggak ketemu. Hei, kamu kemarin bilang ke aku kalau nggak punya saudara ya? Kenapa sih Ken, kamu marahin aku terus? Kamu udah nggak sayang ya? Kenjo, kok bisa lembut dikit, bisa nggak sih ngomong sama cewek? Iya, Mama mulai tadi belain dia terus, padahal aku anaknya sendiri. Ya udah, kalian ngobrol dulu ya. Tante mau manasin makanannya dulu. Mau aku bantu nggak, Tan? Udah nggak usah, di sini aja ngobrol sama Kenjonya. Ya udah, iya Tante. Ternyata kau jago banget acting ya. Iyalah, kan kau tahu sendiri aku bintang idola. Masa nggak bisa acting? Kayaknya aku nggak pernah nyuruh kamu buat ngomong kayak tadi ke mamaku. Ya kan biar kelihatan alami aja, biar kita kelihatan kayak pacaran beneran gitu. Kenapa lihat aku kayak gitu? Mau apa kau? Biar kelihatan makin beneran, kayak gini caranya. Jadi, gimana rasanya dicium sama berondong, Tante? Serius, ini yang kamu bilang ciuman. Nggak berasa banget sih. Kupikir beneran deh, kau masih bujang ya. Mau aku ajarin nggak gimana ciuman biar berasa kayak mana bujang? Nggak usah kau tambah gajiku, anggap bonus dariku. Gimana, mau belajar ciumannya sekarang? Apa kau udah siap bujang? Udah, lanjut ntar aja belajar ciumannya. Sekarang makan dulu. Enggak bukan gitu tante, aku cuma bercanda tadi. Serius juga nggak apa kok, Lili. Biar diketawain bocil ini kan jadinya aku. Kayaknya keluarga Kenjo keluarga yang bahagia ya. Tapi kenapa aku nggak kelihatan ayahnya ya? Apa sedang dinas keluar kota? Gimana kabar dengan keluargaku sendiri ya? Apa mereka juga bahagia tanpa adanya aku di sana? Halo anak cantik, nenek boleh duduk di situ nggak? Oh, boleh kok Nek, silakan. Lagian aku cuma sendiri. Makasih ya sayang, udah dibolehin duduk di sini. Sama-sama Nek, lagian tempat umum juga. Kamu lagi mikirin apa di tempat sepi kayak gini, nak? Oh itu, nggak ada sih Nek. Aku cuma kangen aja sama keluargaku Nek. Udah lama juga nggak ketemu mereka. Aku tadi berkunjung ke rumah temanku Nek. Dia tinggal di perumahan deket taman ini Nek. Dan aku lihat dia sangat akrab banget sama mamanya. Aku jadi teringat sama mamaku. Aku juga akrab banget sama mamaku dulu Nek. Tapi semenjak ayahku meninggal semua jadi berantakan. Tapi kulihat nenek dari keluarga yang bahagia ya. Iya kah? Kenapa kamu berpikir begitu, nak? Karena senyum nenek benar-benar tulus dan terlihat bahagia banget. Kamu salah, nak. Nenek gak punya keluarga bahagia seperti yang kau katakan. Nenek justru kesepian saat ini karena nenek hanya tinggal sendirian di rumah. Raut wajahnya tiba-tiba berubah jadi sedih kayak gini. Apa yang dia sesalkan? Kalau boleh tahu anak nenek kemana? Kenapa nenek bisa tinggal sendirian? Itu karena nenek terlalu egois, terlalu mentingin diri sendiri. Nenek egois? Egois gimana maksudnya, Nek? Kupikir aku dulu bukanlah orang baik, tapi Sang Pencipta masih berikan aku umur yang panjang sampai sekarang. Meskipun apa-apa aku lakuin sendiri. Kupikir ini karma yang harus aku terima atas perbuatanku dulu. Maaf ya Nek, udah buat nenek bicara ini semua. Nenek jadi teringat hal yang gak nyenengin jadinya. Bukan salah kamu kok, nak. Ini karena aku sendiri yang mau cerita.
Setelah cerita pada orang lain, aku merasa dikit lega. Aku harap tak ada yang ngalamin hal yang sama denganku, termasuk kamu. Semoga kamu akan menemukan keluarga kamu kembali, nak. Menemukan keluargaku kembali? Aku dulu membuat anakku kabur dari rumah dan menjauhiku. Kok bisa, Nek? Aku cuma punya anak semata wayang, dia laki-laki yang sabar dan penurut. Tapi saat dia dewasa, dia mencintai seorang janda. Aku tidak merestui hubungan mereka, tapi anakku masih tetap bertahan untuk menikahinya. Akhirnya aku terpaksa nerima janda itu jadi menantuku. Tapi dengan satu syarat, mereka harus tinggal di rumah kami. Tapi itu semua tidak berlangsung lama karena keegoisanku yang terlalu merendahkan menantuku yang seorang janda itu. Jadi mereka pergi meninggalkan rumah dan menjauhiku. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang, nak. Aku udah tua dan udah capek untuk mencari tahu di mana mereka tinggal. Tapi meskipun aku berhasil nemuin mereka, belum tentu juga mereka mau maafin aku kan. Nenek yang sabar ya, semoga nenek juga bisa kumpul lagi sama anak dan juga menantu nenek. Tiap orang punya ceritanya masing-masing, Nek, sama halnya denganku. Aku sekarang juga tinggal sendiri di apartemen, jauh dari keluarga. Mungkin ini juga dari keegoisanku dulu ke kakakku. Harusnya aku tidak pernah nyalahin keputusan kakakku. Padahal dia cuma mau nyelamatin keluargaku aja dari utang. Tapi aku malah nyalahin dia atas meninggalnya ayahku, Nek. Dan aku malah pergi dari rumah ninggalin mamaku sendiri. Sedang kakakku ikut keluarga suaminya. Sebenarnya aku kangen mereka, tapi aku takut mau ketemu, Nek. Takut mereka masih marah ke aku dan nggak mau nerima aku lagi. Hei, model kelas atas, kenapa masih di sini sih? Kenjo, kenapa emangnya? Aku lagi ngobrol kok di sini. Ngobrol sama siapa kau di sini? Kesambet baru tahu rasa kau. Kamu nggak bisa lihat apa kalau aku lagi ngobrol sama nenek-nenek? Nenek siapa emangnya? Ini loh, Nek, kenalin ini Ken. Kemana nenek-nenek tadi, Ken? Jangan-jangan dia hantu. Nenek di bawah sini, woi. Nemuin uang 1000-an nih, lumayan buat beli es cekek. Aduh, nenek ini bikin aku jantungan aja. Aku pikir aku ngobrol sama nenek gayung tadi. Nenek gayung gundulmu itu ah. Oh, suami kamu udah jemput toh. Udah sana pulang. Suami apa toh, Nek? Dia bukan suamiku. Dia temanku yang aku ceritain tadi itu loh. Oh, jadi aku digibahin sama teman barumu ini mulai tadi ya? Apa sih kau ini, Ken? Gak sopan banget sama orang yang lebih tua. Ya udah, nenek pergi dulu aja ya. Temenmu juga udah datang kan? Makasih ya, Nek, udah ditemenin mulai tadi. Sehat-sehat ya, Nek. Moga nenek bisa kumpul lagi sama keluarga. Hei, udah. Kamu mau terus di sini apa mau aku antar pulang? Aku masih mau duduk. Kalau kamu mau pulang, ya pulang aja. Umur udah tua, sifat bocil banget tante-tante satu ini. Jadi ngomong apa aja sama nenek-nenek tadi kamu? Gak ada, cuma cerita hidup aja. Dia bilang kalau hidup sendirian. Terus? Oh, Pak Kenjo sekarang sedang kepo kayaknya. Apa ini juga termasuk dari kerja? Apa gajiku bakalan ditambah? Ingat ya Pak Kenjo, kita cuma pacaran kontra aja kan? Lagian kok mana tahu kalau aku sebenarnya janda kan? Mana mau ortu kamu kalau anaknya deket sama janda? Ya, aku harap mamaku bakalan kayak gitu, bakalan nolak kamu tadi. Jadi, kita nggak usah repot-repot pura-pura pacaran lagi. Iya kah? Gimana kalau kita ngomong sekarang aja ke mama kamu? Kalau aku ini janda, pasti mama kamu bakalan marah. Dan nyuruh kamu buat putusin aku, iya kan? Ya kayak mana ya? Tadinya aku mau ngomong gitu sih. Tapi mamaku ngomong duluan, katanya Lily itu anaknya lucu, jadi mama suka sama kamu. Terus aku bilang, kayaknya umurnya jauh dari Kenjo mah. Umur nggak masalah katanya, yang penting kamu orangnya baik. Terus aku bilang kan tadi ke mama, gimana kalau dia janda mah? Mama malah bilang, emang kenapa kalau janda? Janda itu bukanlah hal yang memalukan. Yang penting itu cewek baik samamu dan juga suka kamu. Serius mama kamu bilang kayak gitu tadi ke kamu kan? Iya loh, kalau nggak percaya biar aku teleponin dia. Nggak usah. Terus kayak mana ini? Masa aku harus samamu seumur hidup kan? Kenapa kamu ketawa? Kamu bohong ya soal mama kamu kan? Seenggaknya aku nggak ngomong sama orang gila. Maksudmu apa ngomong sama orang gila? Nenek-nenek yang kau ajak ngobrol tadi, dia punya gangguan mental tahu. Dia emang sering ngomong kayak gitu ke orang-orang. Pagi, Ren. Kok udah bangun sih? Kamu kan tadi malam begadang, Laura.
Udah biasa bangun pagi sih. Oh iya, kamu masakin aku bakso ya tadi, Ren? Lah iya, gimana? Udah dimakan? Gimana rasanya, Laura? Gimana ya? Sini duduk dulu, mumpung si Javinya masih tidur, Ren. Duduk, ini masih pagi loh. Mau ngapain kamu? Mau ngerayu suamiku. Aku suka dirayu-rayu gini, apalagi sama istri sendiri. Bakso buatanmu enak kok, Yang. Makasih ya udah manjain aku. Selama aku bisa manjain kamu, aku akan lakuin itu terus, Laura. Tapi bakso buatanmu enak loh, Ren. Emang sebelumnya pernah bikin bakso kamu, Ren? Nggak pernah sih, cuma tadi lihat caranya di internet. Rasanya emang enak, tapi bentuknya aneh banget, Ren. Emang sengaja aku bentuk kayak lempengan gitu. Bosen tahu lihat bakso bentuknya bulat mulu. Bilang aja nggak bisa buletin baksonya. Tapi enak kan, Yang? Enak kok, enak. Ya udah, besok mau jualan bakso aja aku di pinggir jalan kalau gitu. Jangan ngadi-ngadi ya, nggak ada orang jualan bakso gepeng kayak gitu, Ren. Ya kenapa loh, ntar aku jualan keliling bawa sepeda motor. Dan bawa gerobak di belakangnya, nggak lupa ada tulisan di belakangnya. Bakso gepeng Bang Randy gitu, keren kayaknya. Bisa gitu ya. Dih, malah diketawain, padahal aku mau serius jualan bakso ini. Lagian kamu, emang ada yang mau beli bakso kayak gitu, Ren? Namanya bakso gepeng, orang-orang bakal mikir bakso apa ya? Nggak bakalan ada yang tertarik, Ren, kau ini. Dih, kata siapa nggak ada yang tertarik, lah yang jual ganteng gini kok. Jelas banyak lah yang beli, bakalan laris manis tahu. Oh, jadi mau jual wajah nih. Ya kayak mana ya, punya wajah ganteng harus digunain sebaik mungkin, Yang. Badan juga bagus, pasti banyak ibu-ibu yang beli baksoku. Terus, kamu mau tebar pesona ke emak-emak gitu? Nggak juga sih, tapi Laura, gimana kalau seandainya aku cuma seorang jualan bakso? Emang kamu masih mau jadi istriku, Laura? Ya nggak gimana-gimana, Ren. Aku nggak masalahin pekerjaanmu apa. Selagi pekerjaanmu halal, aku it's okay. Aku pasti nerima kamu kok. Yang dilihat itu bukan apa pekerjaanmu, tapi selama suami mau bekerja dengan giat dan setia, semuanya akan baik-baik aja, Ren. Bener juga perkataanmu, Laura. Aku beruntung banget dapat suami seperti Randy. Masih muda dan tampan, pengertian, ditambah ngasih ekonomi yang cukup. Ditambah lagi, Randy selalu memperlakukanku seperti ratu. Makasih ya suamiku. Selama kamu masih bisa tersenyum, aku sangat bahagia, Laura. Kamu ini apa lagi sih manggil-manggil terus? Kemarin udah ketemu sama mama kamu, sekarang apa lagi? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba aja mamaku ngajak ketemuan. Makanya aku ngajak kamu, aku dikit curiga sama mama soalnya sekarang. Lah, curiga apa loh? Mama sendiri dicurigain. Aku cuma takut dijodoh-jodohin lagi sama mama, aku nggak suka. Tunggu, dijodohin? Bukannya itu bagus buatmu? Jadi kita nggak usah pura-pura pacaran lagi kan, Ken? Tapi aku nggak suka dijodohin kayak gitu, aku suka nyari sendiri. Ah, kau ini dilihat dulu lah, siapa tahu cocok kan? Ini bocah aneh banget, dijodohin sama mamanya nggak mau. Jangan-jangan dia beneran suka ke aku, apa gegara ciuman kemarin ya? Woi, mau ngelamun sampai kapan kamu? Enggak, aku hanya mikir kenapa harus ketemu mama kamu lagi gitu. Emang kenapa kalau ketemu sama mamaku lagi, kau akan sering ketemu dia? Jadi kita ketemu di mana sama mamamu? Di perusahaan mamaku, mama minta ketemu di sana sih. Lah, keluarga kamu punya perusahaan sendiri, tapi kenapa kau malah ikut kerja sama Pak Randy? Kenapa nggak kelola perusahaan kamu sendiri? Aneh. Ya kan terserah aku mau kerja di mana, aku takut aja. Kalau aku bilang keluargaku punya perusahaan, aku takut banyak ketemu wanita yang cuma mentingin uang aja. Hah? Terus, kenapa kamu bilang ke aku? Kau tahu sendiri aku suka uang. Ya karena aku tahu kau nggak tertarik ke aku, makanya aku bilang. Udahlah, ayo berangkat sekarang. Kau mau interogasi aku sampai kapan, ha? Ya kan karena aku nggak mau terlibat masalah dengan keluarga kamu aja. Udah telat, kau udah terlibat dengan keluargaku sekarang. Sekarang gak usah banyak tanya deh, cepet ikut aku. Sok banget sih ini bocah. Hai Ma, aku udah dateng nih, ada apa? Oh, Mama seneng kamu bisa nyempetin datang ke sini kan? Hei Tante, ketemu lagi, apa kabar? Oh, Lili juga ikut toh, baik kok, gimana kabar kamu? Baik juga kok, Tante. Gini Ken, sebenarnya Mama mau ketemuan sama temen Mama hari ini. Tapi dianya nggak jadi datang, malah anaknya si Lisa yang datang. Hai Ken, masih ingat aku kan? Terus, Mama ngapain nyuruh aku datang ke sini? Aku yang nyuruh Ken, kita udah lama nggak ketemu loh. Jangan bilang kau lupa ya Ken, Lisa ini anaknya Budiana. Yang tinggal di Bali itu, sekarang dia menetap di sini. Sebenarnya Mama mau ketemu sama mamanya Lisa.
Tapi karena mamanya Lisa sibuk, jadi Lisa yang kesini gantiin mamanya. Lisa bawa oleh-oleh banyak banget buat mama, Ken. Duh, seneng banget mama. Tadinya mama sendirian. Ada Lisa, jadi mama ada temennya. Kalian harus lebih deket deh, biar bisa inget lagi kalau kalian berdua punya kenangan sejak kecil. Jir, kayaknya aku diusir secara halus deh ini. Kalau gitu aku Oh iya Lisa, kenalin ini cewekku namanya Lily. Oh, udah ada cewek toh. Udah dewasa kayaknya Kenjo sekarang ya. Hai, kenalin, namaku Lily. Oh iya Ken, kenapa kamu nggak lanjutin kuliah di Jogja sih? Jir, jelas-jelas dicuekin banget aku barusan. Nggak apa, pengen cari deket-deket proling aja aku. Mah, bisa bicara dengan mama berdua aja sekarang. Oh, baiklah Ken, kita bisa bicara di luar. Kamu tunggu di sini, aku mau bicara sama mamaku bentar. Iya, oke. Ada apa sayang? Kenapa kamu natap mama kayak gitu, Ken? Apa ada masalah? Maksud mama apa nyuruh aku kesini dan nemuin aku sama Lisa? Lah, emangnya napa lo, Ken, kalau Lisa kesini? Toh dia cuma gantiin mamanya aja karena gak bisa nemuin mama. Iya, maksud Kenjo napa mama malah nyuruh Kenjo kesini? Tujuan mama apa sih? Astaga Kenjo, mama gak ada tujuan apa-apa. Kenapa kamu bisa curiga sama mama gitu sih? Maaf ma, bukan maksud Kenjo mau curiga sama mama. Tadi mama juga nggak tahu kok kalau si Lisa ternyata yang kesini. Ya udahlah mah, pokoknya Kenjo nggak mau dijodoh-jodohin. Kenjo maunya nyari sendiri dengan pilihan Kenjo. Aura ngelabraknya kuat banget, jadi merinding aku. Emang aslinya kamu ini apanya Kenjo sih? Ya, seperti yang diomongin Kenjo tadi, aku ceweknya. Oh, kirain tadi Kenjo cuma bercanda, jadi beneran kamu ceweknya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Kamu tahu nggak, sebenarnya aku kesini emang mau ketemu sama Kenjo. Mungkin bisa dibilang ini pertemuan pertama kami. Dari sekian lamanya kami terpisah belasan tahun yang lalu. Tapi Tante Sari udah cerita banyak tentang Kenjo ke aku. Makanya tatapan mamanya Kenjo tadi kayak mau ngusir aku banget. Aku benar-benar gak nyangka Kenjo akan setampan dan sekeren itu sekarang. Aku langsung jatuh hati ke dia meski lama gak ketemu. Oh, gitu ya. Tapi aku ceweknya loh sekarang. Oh iya, boleh aku tanya sesuatu mengenai Kenjo nggak? Iya, boleh lah. Kayaknya omonganku yang tadi nggak didengerin deh. Tapi aku nggak bisa ngasih informasi yang banyak ya tentang Kenjo. Soalnya aku juga nggak begitu lama jalan sama Kenjo. Nggak apa, setidaknya aku mengenal dia lebih lama daripada aku. Kalau aku tanya ke Tante Sari, pasti diomongin yang baik-baik aja kan? Ya, bener juga, karena Kenjo kan anaknya. Makanya, gimana menurutmu tentang Kenjo? Apa dia cowok yang baik atau kayak mana dia sekarang? Kayak mana ya? Kenjo itu cowok yang baik dan juga pekerja keras kok, setauku sih itu. Aku benar-benar seneng dengernya, dia juga kelihatan dewasa kan? Aku suka banget sama cowok pekerja keras dan dewasa, tipeku banget. Gitu ya? Tapi aku nggak tahu gimana sifat aslinya loh. Aku kan udah bilang, aku belum kenal dia terlalu lama. Jadi kalau mau tahu sifat aslinya kayak mana, ya harus lebih deket dengan Kenjo aja sih. Itu pun kalau dia mau samamu. Kalau masalah itu gampang mah, aku bisa minta bantuan Tante Sari kan? Dia pasti akan bantu aku biar lebih deket sama Kenjo. Tapi kan Kenjo sekarang jalannya bareng aku. Kenjo cowok aku loh, kamu nggak boleh ngerebut milik orang lain. Aku jadi nggak sabar deh jadi istri Kenjo. Bodo amat, terserah lu aja dah, capek gue. Kenjo mohon ke mama, jangan ikut campur masalah pribadiku. Kenjo bisa memilih pilihan Kenjo sendiri. Kenjo udah gede mah. Tapi Kenjo, kok kemarin diputusin cewekmu itu? Mama juga ikut ngerasain sakit hati loh nak. Udah kamu bela-belain gak kuliah di Jogja, nyatanya ditinggalin juga. Udah lama jangan bahas itu berulang-ulang. Mama juga udah tahu sendiri kan Kenjo kesini bareng Lily. Itu tandanya Kenjo udah punya cewek. Jadi jangan mama jodoh-jodohin lagi. Mama cuma pengen anak mama gak sakit hati lagi Ken. Kok terlihat sangat murung saat ditinggalin sama Reni itu. Itu udah berlalu mas. Sekarang Kenjo udah ada Lily.
Jadi, Kenzo mohon mama cukup diam aja sekarang. Iya, Mama ngerti kok Ken maksud kamu, tapi Mama harap kamu bisa menentukan pilihan yang tepat Ken. Jangan asal milih lagi hingga kamu nyesel nantinya. Satu lagi, sesuaikan dengan umurmu, jangan sembarangan milih cewek. Sepertinya umur Lily terlalu jauh buat kamu. Mama nggak mau kalau mantu Mama nggak jauh beda umurnya sama Mama. Dan satu lagi, cari cewek yang baik, jangan dari kalangan seleb lah. Cari yang sepadan dengan keluarga kita, Ken. Maksud mama apa? Aku harus cari calon istri yang sederajat materinya dengan kita. Setidaknya gitu kan, Mama tahu yang mau nikah itu kamu. Tapi Mama juga tahu cewek dari kalangan atas lebih sopan dan baik. Maaf ya, Ma, aku nggak bisa ikutin saran mama. Di mana Kenzo nyaman dengan seseorang, disitulah aku akan bersandar. Aku nggak mau tahu sama status, umur, dan kekayaannya. Yang Kenzo mau, siapa yang bisa nemenin Kenzo sampai tua nanti? Percuma uang banyak, tapi hidup sendiri dan menderita. Sepertinya mama harus banyak belajar deh dengan kalangan bawah mama agar mama tahu juga mana yang benar-benar tulus dan mana yang hanya manfaatin mama doang. Yang jelas, Kenzo gak mau nurutin saran mama, maaf. Kenapa sih mama gak bisa berpikir kayak ortunya Randy? Mereka bahkan nikahin Randy dengan janda dan umurnya juga... Mama ya Mama, jangan kau samakan Mama dengan orang tua lainnya. Kita punya prinsip yang berbeda, Ken. Udah lama, turunin ego mama. Ini makanya ya pergi ninggalin mama. Mama selalu mentingin diri sendiri. Gak pernah mikirin perasaan orang lain kayak mana. Kenapa kau bahas ayahmu segala coba? Udah tahu dia nggak pernah tanggung jawab saat nikah dengan Mama. Udah lama, pokoknya Kenzo gak mau diatur, cukup. Kau itu dari mana aja sih dari tadi? Gak bisa aku nanganin makhluk satu itu, gak dengerin omongan orang. Yang penting kan aku udah kembali sekarang. Kenapa wajahmu cemberut gitu? Diapain sama mamamu? Udahlah diam, bad mood aku, males cerita. Kenapa lagi nih bocah? Wajahnya nggak pernah sekalipun senyum. Maaf ya Lisa, kamu jadi nunggu lama. Tante lagi ngobrol santai sama Kenzo tadi di luar. Nggak apa kok tante, santai aja mah. Oh iya, gimana menurutmu anak tante si Kenzo? Nggak enak ah tante, masa aku harus ngomong di depan orangnya langsung sih? Eleh, nyi, lebih banget deh. Loh, nggak apa dong Lisa, malah lebih baik. Kamu ini benar-benar sopan ya, lembut dan baik. Sampai memperhatikan perasaan Kenzo segala. Jangan gitu tante, aku jadi malu jadinya. Coba katakan gimana anak tante si Kenzo menurutmu? Kenzo cakep dan dewasa tante, aku suka laki-laki kayak gitu. Iya kan, apa kataku, Kenzo tuh cakep loh. Dia kenapa sih? Kan dipuji cakep, malah melototin aku. Ma, bisa nggak jangan nanyain pribadiku pada orang asing? Orang asing apanya Token? Lisa ini anaknya teman mama loh, jangan anggap dia asing dong. Kalian dulu juga sempat akrab banget kan, kok jadi asing toh? Harusnya yang orang asing itu Lily kan? Dia yang baru aja datang dalam hidup kita. Apa aku ada salah ya? Tiba-tiba aja mamanya Kenzo kayak benci banget ke aku. Jika mama bilang Lily orang asing, sama halnya dengan Lisa. Bagiku Lisa juga orang asing karena aku cuma kenal dia waktu kecil aja. Apa aku salah dengan perkataanku barusan? Maaf ya tante, kayaknya aku permisi aja deh. Kayaknya aku dikit ganggu urusan keluarga kalian. Mau kemana kamu? Ngapain mau pergi-pergi segala? Kayaknya aku ganggu masalah kalian deh Ken. Lihat aja wajah mama kamu, natap aku kayak mana. Kalau kamu pergi, aku juga pergi. Aku juga nggak nyaman di sini. Udah, nggak usah dibahas. Kita bahas yang lain aja. Nggak enak sama Lisa. Oh iya Ken, kamu suka makan apa? Aku suka makan apa aja, yang penting nggak beracun. Oh gitu, lain kali aku masakin sesuatu ya Ken. Kebetulan aku kursus masak. Oh iya, kamu jangan khawatir juga. Kita di Probolinggo masih bisa ketemu kok. Aku dan mama pindah ke sini buat beberapa tahun ke depan. Oh, abis kesini kamu mau makan apa? Kamu pasti lapar kan? Aku terserah kamu aja sih Ken. Apa-apaan sih nih cewek ngerebut posisiku banget. Aduh, kayaknya aku dipelototin lagi deh ini. Aku mau balik sekarang mah. Loh, kok cepet banget? Oh iya, ntar pulangnya biar mama masakin sesuatu ya sama Lisa. Gak usah mah, aku mau nginep apartemen malam ini. Oh, ya udah kalau gitu. Ntar mama dan Lisa mampir apartemen kamu ya Ken? Gak usah, aku malam ini mau nginep sama Lily, jadi jangan ganggu. Kenzo, kamu serius? Kamu nggak lagi bercanda kan? Kenapa aku harus bercanda? Aku serius dengan perkataanku. Kenzo, kamu? Aku balik hotel dulu mah. Kenapa dia sejauh ini coba sampai ngelawan mamanya sendiri? Jangan percaya ya Lisa, Kenzo pasti hanya bercanda aja.
Kenjo aja sama Lily baru aja ketemu, pasti mereka cuma pura-pura deh. Kayaknya enggak deh tante. Tatapan dia ke cewek itu beda banget dibanding saat menatapku. Aku yakin mereka ada hubungan deh Tan. Jangan menyerah oke? Kamu suka Kenjo kan? Tante bisa lihat kok. Iya tante, bantu aku bisa deket sama Kenjo ya. Itu apa ini udah selesai? Kalau udah, aku mau balik ke apartemenku sendiri. Belum, ikut aku bentar. Emang mau kemana sih? Udah mulai gelap loh, Ken. Ikut aku ke apartemenku karena mereka nggak bakalan percaya kalau kamu bener-bener cewekku, jadi ikut aja bentar. Tapi kan aku ada job sekarang. Berapa sih kerugiannya kalau kamu nggak hadir, biar aku gantiin. Intinya kamu ikut aku bentar, nggak lama kok. Ya udahlah, tapi nggak bisa lama ya. Iya. Apa ini? Aku di sini cuma jagain kamu tidur aja ya? Bisa nggak sih kau diam semenit aja? Pening banget kepalaku sekarang. Kalau sakit ke dokter lah, nggak guna juga nyuruh aku di sini kan. Coba agak deketan sini, aku mau bicara. Kalau mau bicara ya bicara aja, nggak usah Apa-apaan ini? Sebentar aja, aku pusing banget. Ya juga sih, kepalanya panas banget. Apa mamanya Kenjo emang mau jodohin dengan Lisa ya? Tapi kenapa dia nggak mau sih? Bukannya si Lisa wanita yang... Wanita yang cantik dan juga berasal dari kalangan atas. Kamu tidur kan? Enggak, lagi nyangkul sawah. Ih, apaan sih? Aku serius tanya juga. Kalau mau tidur pindah aja mah. Ayo tidur bersama. Apa katamu? Kok ngelindur atau gimana, Ken? Kamu ngelindur ya? Geser nggak? Atau aku dorong nih kalau nggak mau geser? Aku nggak mau diatur-atur mama lagi. Aku mau cari calon istriku sendiri. Kamu mau nggak nikah sama aku? Dia lagi ngigau atau gimana sih? Ya, kamu hanya harus tegas sama pendirian kamu, Ken. Jadi mamamu nggak bisa nyetir apapun termasuk dalam memilih calon istri. Makanya ayo nikah denganku biar mama nggak jodohin aku sana-sini. Tunggu, kamu lagi sakit kan? Kamu nggak ngomong dengan sadar saat ini. Aku akan jawab, tapi lepasin dulu. Aku akan jawab pertanyaanmu. Jawab dulu, setelah itu aku akan melepaskanmu. Apa-apaan ini? Kelihatan banget kalau maksa. Tapi kalau aku nggak jawab, nggak mungkin dia ngelepasin aku. Oke. Aku mau nikah denganmu. Tapi lepasin dulu pelukannya. Aku nggak bisa nafas kalau kayak gini terus. Kamu serius? Kamu nggak bohong kan? Iya, aku serius. Udah lepasin dulu. Jangan begini. Aku nggak suka. Kamu nggak bohong kan, Lily? Iya, aku nggak bohong. Ya udah, aku mau tidur bentar. Ntar aku anterin pulang. Nggak usah. Aku pulang sekarang aja. Aku minta jemput manajerku atau timku aja. Nggak ada jawaban. Secepat itu udah tidur. Apaan sih? Apaan tiba-tiba ngajak nikah aku? Udah tahu umurnya jauh beda sama aku. Ah, udahlah. Pasti ntar kalau udah bangun lain cerita. Siapa ya? Jangan-jangan bener itu mamanya Kenjo dan Lisa kesini. Udahlah, bukain dulu aja. Iya, siapa ya? Lah, kamu yang siapa? Ini kan apartemen temanku, Kenjo. Tapi wajahnya mirip banget sama Laura. Serius ini? Oh, aku rekan kerjanya aja sih. Kebetulan tadi habis ngopi bareng. Oh, aku temennya Kenjo. Namaku Randy. Kita teman sekolah dari SMP. Randy yang punya perusahaan Sky Blue Hotel. Lah, iya, kok tahu? Lah, saya model yang direkrut Bapak Randy-nya. Ah, iya kah? Maaf, aku lupa. Istriku habis lahiran soalnya. Iya, nggak apa kok Pak. Beruntung bisa ketemu di sini. Mari silakan masuk. Kenjonya di dalam Pak. Tapi Kenjo sedikit panas Pak. Sakit kayaknya dia. Aku ajak ke dokter, Kenjonya nolak terus. Walah, makanya dia nelpon aku tadi nyuruh ke sini. Tapi berhubung udah ada kamu, aku sedikit lega. Pasti dia habis bertengkar sama mamanya lagi nih. Lah, bener. Kok Pak Randy tahu? Tadi kita dari perusahaan mamanya. Sama mamanya Kenjo mau dijodohin, tapi nggak mau. Sebenarnya hubungan mereka udah agak renggang. Setelah ayahnya pergi dari rumah, karena Kenjo deket banget sama ayahnya. Dia beli apartemen ini emang kalau dia lagi bertengkar sama mamanya. Makanya aku dikit kaget dia bawa kamu ke sini. Emangnya kenapa Pak? Ayo kita bisa ngobrol di dalam Pak. Oh enggak, di sini aja. Aku juga nggak mau dia bangun. Biarkan Kenjo istirahat bentar. Mantan ceweknya aja nggak pernah sekalipun dibawa ke perusahaan mamanya. Ataupun dikasih tahu alamat ini. Tapi kamu langsung dibawa ke sini dan juga dibawa ke perusahaan mamanya.
Berarti ada sesuatu yang spesial dari kamu. Bukan gitu, Pak. Kita nggak ada hal spesial kayak gitu. Kita hanya sebatas rekan kerja aja. Gak mungkin, aku tahu temanku Kenzo itu seperti apa. Aku tahu sifat dia kayak mana. Dia udah seperti saudara sendiri. Sebenarnya tadi aku kesini bareng istriku. Cuman istriku tadi bilang gak mau ganggu aku sama Kenzo. Dia nggak tahu kalau ada kamu di sini. Kalau tahu pasti seneng. Dia jadi ada temen ngobrol. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya. Kasihan juga ninggalin istri di bawah. Tolong jagain Kenzo ya. Kalau ada apa-apa tinggal hubungin aku. Iya Pak, siap, makasih. Laura, aku udah selesai. Ayo jemput Javin. Loh, kok bentaran? Kan aku udah bilang gak usah buru-buru. Aku juga masih mau jajan di taman depan. Gak enak juga kan sama keluarga kamu. Masa barusan aja dititipin Javin udah mau diambil? Ya udah, beli cemilan dulu aja kamu nyayang. Aku nggak buru-buru kok, cuman Kenjonya udah ada yang nemenin. Hah? Serius? Siapa? Nggak mungkin Reni kan? Bukan, cewek lain, mungkin seumuran sama kamu. Wajahnya juga agak mirip sama kamu, tapi lebih cantik kamu sih. Kayaknya Kenjo udah dapet cewek yang bisa bahagiain dia deh sekarang. Oh, iya kah? Beneran ini Ren? Aku ikut seneng dengernya. Moga Kenjo bisa bahagia deh kalau gitu. Jadi penasaran deh ceweknya kayak gimana sekarang. Tenang aja, kita bakalan banyak bertemu bentar lagi. Soalnya dia model yang aku rekrut buat perusahaan. Gimana kalau besok kita ketemuan sama model itu, Laura? Boleh juga. Jadi nggak sabar deh aku buat ketemu. I'm smooth.